Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam jumpa kembali anak-anakku kelas 5 bersama saya Pak Nur. Yang pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di bidang Al-Quran. Namun sebelumnya, marilah kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan nanti akan selanjutnya kita laksanakan lanjutan dari materi sebelumnya. Bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku kelas 5, sebelum saya lanjutkan, ini ada informasi sekaligus pembetulan dari yang Pak Nur sampaikan pada pertemuan kemarin. Jadi untuk surat Al-A'la itu adalah urutan surat yang ke-87 dan dia merupakan golongan surat Makkiyah. Kemudian jumlah ayat terdiri dari 19 ayat. Kemudian terkait dengan materi surat Al-A'la kemarin, mohon kepada anak-anakku untuk selalu kembali diulang-ulang bacaannya. Meskipun nanti diawali dari ayat 1 sampai dengan 10 terlebih dahulu, baru kemudian selanjutnya. Tolong untuk selalu dilatih bacaan tajwid maupun makhrajuh hurufnya. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran sudah tidak mengalami kesulitan lagi dan kita bisa kembali berlanjut untuk materi selanjutnya. Kemudian bagi yang belum mendownload aplikasi Al-Quran di Android-nya ataupun HP-nya, baik tablet, iPad maupun iPhone-nya maupun juga laptopnya, silahkan supaya bisa diisi dengan aplikasi Al-Quran, sehingga nanti pembelajaran bisa lebih lengkap, lebih mudah. Meskipun kitab Al-Quran tetap harus kita pergunakan sebagai pegangan dan juga sebagai sumber pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk hari ini yang Pak Nur sampaikan berkelanjutan dari surat Al-A'la, yaitu surat At-Tariq, yang merupakan urutan dari Al-Quran surat ke-86 dan merupakan golongan surat Makkiyah. Keseluruhan dari surat At-Tariq ini berjumlah 17 ayat. Arti dari At-Tariq sendiri yaitu yang datang di malam hari. Asbabun nuzul ataupun penyebab turunnya surat At-Tariq ini karena adanya sikap atau perilaku seseorang yang mewujudkan karakter kesombongan karena dirinya merasa hebat, dirinya merasa lebih baik, dan dirinya merasa lebih sempurna. Sehingga turunlah surat At-Tariq ini. Sehingga diartikan surat At-Tariq ini adalah yang datang di malam hari. Apa yang dimaksud yang datang di malam hari di situ adalah Allah memberikan suatu fenomena alam yang luar biasa, di mana di dalam surat At-Tariq itu disampaikan bahwasanya ketika bumi mengalami perputaran masa waktu dari siang kemudian menjadi malam, dan di saat malam tiba itulah Allah menunjukkan rasa kebesarannya, menunjukkan wujud keagungannya, di mana di alam sekitar kita akan muncul fenomena baru yang berbeda dengan kondisi waktu siang, di mana pada malam hari itu muncullah berbagai macam bintang, kemudian ada rembulan, dan sebaliknya di saat siang, saat matahari muncul itu kemudian akan hilang tenggelam dan berganti dengan suasana malam. Di situ sebagai sebuah pembelajaran bahwasanya Allah yang menentukan segala sesuatunya, Allah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk pada diri pribadi manusia, sebagaimana yang disampaikan pada surat At-Tariq ini. Karena pada diri manusia itu
kalau tidak hati-hati ketika melaksanakan segala sesuatunya, maka akan terjebak pada perilaku ataupun sikap yang tidak baik. Sebagaimana yang dicontohkan, bahwasanya manusia banyak yang berperilaku sombong, takabur, dan merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Maka di dalam surat At-Tariq ini Allah memberikan teguran, Allah memberikan peringatan, Allah memberikan nasihat bagaimana sesungguhnya manusia itu harus berada di permukaan bumi ini, di mana Allah sesungguhnya menciptakan manusia itu dalam keadaan ataupun dari sesuatu yang tidak ataupun kurang bagus, atau bisa dikatakan yang bahan yang hina, bahasanya seperti itu. Namun demikian, karena atas kehendak Allah itu pula lah, maka Allah memberikan penciptaannya yang lebih sempurna. Dari sesuatu bahan yang kurang bernilai atau dikatakan bahan yang hina itu, Allah kemudian menjadikan sosok calon manusia yang disempurnakan, yang semula dari segumpal darah kemudian oleh Allah betul-betul diwujudkan dengan secara lengkap, sehingga fisiknya betul-betul disempurnakan. Maka Allah pun betul-betul menepati sebagaimana janjinya, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia di sini betul-betul dibuat sebagaimana makhluk yang sempurna, jauh berbeda dengan binatang yang lain. Itu artinya manusia harus bisa menerima pemahaman ini agar dia betul-betul menjauhkan dari perilaku sombong dan takabur tadi. Karena harus merasa menyadari dirinya bahwasanya dulu dia diciptakan dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga ketika jadi wujud manusia yang sempurna, Allah memberikan kelengkapan yang luar biasa serta memberikan potensi yang besar pada diri manusia, apalagi ditambah dengan memiliki daya nalar, daya pikir yang luar biasa. Itulah menjadikan derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan binatang-binatang ataupun makhluk Allah lainnya. Jadi disitulah suatu pembelajaran yang luar biasa yang Allah berikan pada surat At-Tariq ini, sehingga menjadikan manusia itu selalu berintrospeksi, harus melakukan evaluasi dirinya, apa yang seharusnya dia lakukan. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini semata-mata hanya untuk anjuran beribadah kepadanya. Jadi pada kesempatan kali ini kembali Pak Nur sampaikan bahwasanya pada surat At-Tariq ini Allah memberikan suatu ketegasan kepada diri manusia agar senantiasa dia lebih berhati-hati, baik dalam bersikap, baik dalam berucap maupun berperilaku yang lain. Nah, oleh karena itu anak-anakku, sekaligus sebagai pelengkap materi yang Pak Nur sampaikan hari ini, mohon untuk selalu tidak segan-segan kalian baca ulang kembali surat At-Tariq ini. Yang sebelumnya mungkin bisa kalian ulang lagi untuk yang surat Al-A'la, dilanjutkan dengan surat At-Tariq. Tidak usah terlalu panjang ataupun langsung banyak ya, silakan 1-5 ayat sampai dengan 1-10 ayat. Silakan diulang-ulang dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang Pak Nur sampaikan terkait dengan pertemuan kita untuk yang kedua kalinya ini. Dan selanjutnya untuk tugasnya sebetulnya belum sampai pada tugas yang sifatnya manual gitu ya. Di sini Pak Nur hanya mengimbau kepada anak-anakku sekaligus mohon bantuan bimbingan dari Bapak Ibu, ayah bunda yang ada di rumah, agar Ananda dan anak-anak sekalian untuk selalu rajin membaca Qur'annya, sekaligus ini sebagai bahan materi hafalan baik surat Al-A'la maupun surat At-Tariq. Silakan dengan pelan-pelan, hati-hati, dipergunakan sebaik mungkin waktunya untuk melatih bacaan surat-surat tersebut. Itu saja yang Pak Nur sampaikan pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Sekaligus mungkin nanti ada beberapa tambahan tugas yang akan Pak Nur sampaikan terkait dengan materi bidang Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sebelumnya marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat belajar, tetap semangat serta jaga kondisi selama wabah Covid ini masih berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.